Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Nah, kali ini saya mau nge-share lagi ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya, karena ini momennya masih lebaran. Kita langsung ngonten aja. Ini bengkel belum buka, cuman masih ada sisa garapan lah. Alhamdulillah ini kemarin di sini penuh puluhan motor, ini udah habis. Tinggal motor ini sebenarnya kemarin tinggal itu aja, Fish Air itu udah jadi, cuman belum diambil. Nah, yang 3 ini motor itu mogok waktu lebaran ya. Oke, jadi ini tuh ada motornya berbet, terus yang punya motor itu nyuruh ganti aki karena starter tangannya nggak mau ya kan. Ini akinya yang baru, setelah saya ganti aki, starter tangan mau, motor sudah nggak berbet. Cuman, nah ini ada cuman, masalahnya motor ini tuh nggak mau ngisi akinya. Jadi saya cek di sini itu nggak mau ngisi lah, nggak ada pengisiannya. Jadi buat teman-teman mekanik lah ya, kalau ganti aki ya, atau walaupun konsumen yang minta suruh ganti aki ataupun kita suruh masangin, alangkah baiknya itu dicek pengisiannya. Nah, kalau pengisiannya nggak ada, yang ngomong apa adanya sama yang punya, ini pengisiannya nggak normal gitu. Misal suatu saat dia mau komplain atau apa, kan kita udah punya ada data record sebelum penggantiannya, istilahnya kayak gitu. Oke ya, jadi motor ini tuh pengisiannya nggak ada, dan kebetulan lampu depannya itu mati yang bro. Jadi pas saya cek itu udah sama yang punya juga udah dibawakan bolamnya juga, itu nggak mau hidup juga. Nah, saya berpikir ini kemungkinan antara kiprok dan sepul, karena motor ini tuh lampunya itu kan dari si kiprok sini. Ternyata di kiprok ini kabel putih dari sepul itu nggak mengeluarkan percikan atau nggak mengeluarkan arus. Akhirnya saya berinisiatif untuk melakukan pengecekan di soket sepul sini Kang Bro. Ini sepulnya. Di soket sepul warna putih ya, putih-putih yang ini. Jadi motor Jupiter Z1 ini sebenarnya sepulnya itu sudah full VF ya, cuman lampu dia ngambil dari sepul. Jadi kiproknya bukan kiprok full VF, kiproknya itu gini, dari sepul ya kan, masuk ke kiprok sini. Di kiprok mengeluarkan 2 arus ke pengisian sama ke lampu gitu. Jadi kalau kiproknya mati ya lampunya mati, sama juga pengisiannya kayak gitu. Kalau kiprok-kiprok kayak NMAX ya kan, yang udah full wave kayak Tiger dan lain-lain, itu kan lampunya ngambil dari aki ya kan. Nah, kalau ini lampunya ngambil dari kiprok. Jadi yang motor seperti ini itu bisa menggunakan aki dengan ampere kecil lah, bahasanya kayak gitulah ya. Oke. Nah, setelah saya cek-cek di sini kabel putih ya, kabel putih keduanya ini kalau ngecek kan kasih 2 kabel diketemukan gini gitu ya. Jadi dua-duanya arus tuh kan keluar di sini, dua-duanya mengarah ke bagian kiprok ya. Hanya saja di Jupiter Z1 itu yang satu ke kiprok, yang satu justru malah diarahin ke massa. Ini mirip dengan Honda Karisma, kurang lebihnya seperti itu. Seperti Honda Beat dan lain-lain juga sama seperti itu. Oke. Jadi setelah saya cek di sini nggak ada apinya, saya akhirnya melakukan pembongkaran di bagian spool guna melakukan pengecekan di spool, apakah benar spoolnya mati ya, gosong atau gimana ya kan. Nah, di sini saya coba cek spoolnya. Saya udah kirim ke orangnya, ini spoolnya kondisinya seperti ini. Dan ternyata di sini itu ada kejanggalan Kang Bro. Menurut saya ini ada kejanggalan di sini, entah kenapa ini. Nah, di solderannya ini kok kayak gini, kayak lepas. Padahal ini masih spool bawaan dealer, bawaan motor lah bahasanya. Ini ring-ringnya masih ada, ring spoolnya masih normal, masih bawaan dealer. Tapi kok kayak gini ini solderannya. Nah, normalnya kan kayak gini. Jadi kabel 2 kabel putih ini itu langsung disolder dengan bagus ke sini, dan ini itu seperti ini. Ini kalau kayak saya goyang-goyang gini, nah ini goyang Kang Bro, nih lihat kalau kabelnya saya goyang. Nah,
Jadi kemungkinan besar kabel ini, kabel putih yang ke sini ini itu tidak nyangkut di bagian kawat sini. Nah, ini kan ada kawat yang melengkung ini ya, kecil nih. Nah, harusnya kan dia disolder di sini. Jadi kabel putih itu ke solder di sini. Ini terhubung ke bagian spool. Nah, kalau kayak gini ya. Nah, ya kan? Ini ya putus nyambung, bahkan bisa terjadi nggak nyambung. Karena apa? Karena di sini ini kan basah oli. Ya, kalau kabel nggak nempel terus kena oli, otomatis nggak ada arus yang bisa nyambung. Kecuali ini air ya, dia bakalan otomatis nyambung. Ya, ini kan oli, jadi dia nggak nyambung kalau kayak gini, ya kan? Karena ada lapisan olinya. Nah, ini saya akan coba lakukan penyolderan di sini ya. Di sini saya akan lakukan penyolderan. Apabila nanti tetap nggak mengeluarkan arus, ya. Nanti kita coba pasang, terus kabel putih ini nggak mengeluarkan arus, kedua kabel putih ini ya bisa jadi si spoolnya ini udah gosong lah bahasanya, udah rusak. Karena terjadinya di sini kan arusnya kan nggak nyambung. Biasanya kan terjadi panas kalau arusnya, istilah Anda nyambung kabel kalau nggak rapat kan biasanya bisa terjadi spool ini panas dan konslet. Nah, barangkali ada konslet di dalam atau gimana. Tapi kalau memang bisa mengeluarkan api ya alhamdulillah, kita nggak perlu ganti spool. Oke, gitu dulu ya. Kita akan lakukan penyolderan. Ini sering terjadi di Z1, bukan masalah seperti ini sih. Di Z1 biasanya itu ya pernah lah saya bahas masalah spoolnya Z1 ini kadang-kadang ya. Oke, saya akan lakukan penyolderan dulu ya. Nah, oke teman-teman bisa lihat ya, ini di tester sedang saya standbykan seperti ini ya. Ya, lihat ya di tester. Ya kan, ini posisi kedua kabel ini nyambung ya. Di ini nyambung. Nah, ini kalau saya lepas, kalau ini saya sambung. Nah, ini kalau saya posisikan spool itu saya goyang-goyang. Lihat di sini ya. Nah itu nggak nyambung ya kan? Nah, nyambung nggak kayak gini. Jadi nggak mungkin motor itu kalau kita pakai jalan itu dia terus kalau nyambung terus diam, kan nggak mungkin. Pasti terjadi goyangan. Apalagi di spool itu kan ada intervensi dari magnet. Pasti kabel itu bakalan nyambung nggak ya kan? Sekarang kita coba solder. Terus sedang saya panaskan soldernya ya. Nah, oke Kang Bro, ini setelah saya solder. Nah, ini saya solder ya. Insya Allah aman solderannya ini ya. Sekarang kita coba colokin kedua ini saya posisikan di ohm ya, ohm. Jadi nanti normalnya di 0. Sebenarnya sih nggak harus di 0, di 0,1 di 0,2 itu biasanya spool masih normal. Tapi kalau di 0 itu spool benar-benar normal biasanya. Kalau spool udah kebakar biasanya dia udah di 0,5 0, pokoknya di area sini dan naik ke sini ya. Coba kalau di 0 ya biasanya spoolnya masih bagus. Oke, kita colokin ya. Nah, lihat ini langsung ngarah ke 0 ya. Tadi kalau digerak-gerakin kan dia langsung nggak terhubung ya. Kalau ke sini tuh nggak terhubung atau putus nyambung. Sekarang kita gerak-gerakin di sini ya. Ya, udah aman ya. Kabelnya kita uter-uter kayak gini, udah aman, nggak ada pergerakan di jarumnya, nggak ada putus nyambungnya. Guys, jadi saya akan coba pasang di motornya kembali. Nanti kita coba cek, walaupun nggak di spool, nanti kita coba cek di sini di kabel putihnya ini bisa juga, ataupun nanti saya akan coba cek di sini dinyalain. Nah, lampunya ini hidup atau enggak ya, karena sebelumnya ini lampunya itu nggak mau hidup sama sekali, nggak mau hidup, mati total ya, karena kan nggak ada arus yang masuk ke sini. Sedangkan lampu ini kan masih AC ya, dan lampu ini dihidupkan oleh spool yang masuk ke kiprok. Beda kalau pengapian full wave tapi lampunya udah DC, jadi spool mati pun kalau aki masih ada strumnya, dia tetap nyala di sini. Untuk pemasangannya saya skip aja ya. Jadi pemasangan spool itu biasa
kayak pada umumnya lah ya, dipasang terus dibaut gitu aja. Nah, masangnya ya biasa gini ya, gini. Nah, kalau si Z1 itu solderannya itu di bawah, karena dia ada coakannya di sini. Tapi ada beberapa tipe Yamaha itu solderannya di atas gini. Nah, kalau Z1 kayak gini. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya pasang spoolnya. Tapi untuk sementara bagian post-tab dan lain-lain belum saya pasang. Nah, ini kabel tadi ya, kabel spool di sini. Sekarang saya mau nyalakan motornya. Terus nanti kita lihat lampunya ya, nyala apa enggak. Motor ini kok setelan langsamnya rendah sekali ya. Nah, kok lampu nyala ya. Tadi sebelumnya nggak nyala. Ini saya contohkan seandainya spoolnya putus kayak tadi kan, spoolnya putus ya. Spoolnya putus itu kayak gini. Kalau spoolnya putus, ini contohnya, ini kan soket spool ya. Tadi ya spoolnya putus atau kabelnya putus kayak tadi gini ya. Ini motor tetap hidup ya kan. Lihat, tetap hidup. Z1 itu lampu langsung nyala ya, otomatis ya, nggak ada saklarnya. Nah, ini motor hidup ya, tapi lihat, nah, lampunya mati ya, karena motor jenis ini untuk lampunya dia masih ngandalin sama spool ya di sini. Jadi tadi kasusnya kan putus ya, sama halnya kayak dicabut kayak gini, kasusnya putus, jadi lampu mati. Tapi ketika kita tancepin gini ya, kita sambungin kayak gini ya, dia ya lampunya langsung nyala. Nah, lampunya langsung nyala. Nah, oke. Saya curiga kenapa spoolnya bermasalah ya. Awal mula karena itu, yang punya bawa lampu suruh masangin, ternyata lampunya agak hidup, dan saya cek pengisiannya memang zong. Oke, gitu ya. Jadi dari video ini mungkin teman-teman dapat ilmunya itu ya. Kalau ilmu secara bongkar pasangnya enggak ya, tapi kalau motor Anda pengisiannya drop ya, itu alangkah baiknya itu dicek dengan teliti dulu ya. Jangan langsung memvonis spoolnya mati, kiproknya mati. Ya memang ini kalau kita langsung ganti spool ya bisa-bisa aja, gak masalah. Tapi kalau penyakit cuman kayak tadi, solderannya ternyata lepas ya kan, cuman disolder udah bisa, yang ngapain kita ganti mahal-mahal kan, kayak gitu. Toh terkadang orang ganti itu belum tentu original dan kualitasnya belum tentu sebaik yang sebelumnya. Oke, jangan lupa di like, subscribe. Bila ada salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.